Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung kembali para taruna SMK Pelayaran Kristen Tuban di mata pelajaran atau bidang diklat ilmu pelayaran datar untuk program keahlian nautika kapal niaga dan nautika kapal penangkapan ikan. Pada pertemuan sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita menghitung sebuah jarak yang ditempuh atau yang akan ditempuh oleh kapal. Baik kita menghitung dengan cara menjangkakan di sebuah peta maupun dengan cara perhitungan. Baik, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai. Bahwa cara menentukan jarak pada sebuah peta itu bisa dilakukan dengan cara kita menjangkakan di sebuah peta jarak yang akan ditempuh oleh kapal maupun jarak yang sudah dilalui oleh kapal, atau dengan cara kita menghitung itu ada dua. Itu bisa kita lihat di alat navigasi elektronik, baik itu berupa GPS maupun berupa radar. Bisa juga dengan perhitungan secara manual, berarti kita dengan menggunakan rumus yang ada. Tapi para taruna tidak perlu takut bahwa perhitungan dengan menggunakan rumus sangat mudah sekali. Dalam cara pengukuran jarak di sebuah peta ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ambillah jarak sesuai dengan kebutuhan. Jadi menggunakan jangka, kira-kira yang dibutuhkan untuk pengukuran nanti berapa jarak yang dikehendaki. Bisa 5 mil, bisa 10 mil, bisa 15 mil, atau 20 mil dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Dan harus di sekitar lintang menengah. Harus di sekitar lintang menengah. Lintang menengah itu adalah antara lintang pertama ke lintang kedua. Jadi tengah-tengah antara lintang pertama dan lintang berikutnya. Itu disebut dengan lintang menengah. Dan yang perlu diingat juga bahwa dalam pengukuran atau pengambilan jarak nanti, para taruna tidak diperkenankan menggunakan skala bujur, tetapi harus menggunakan skala lintang, karena perhitungan jarak di sebuah peta hanya menggunakan skala lintang, tidak menggunakan skala bujur, karena skala bujur digunakan untuk perhitungan waktu. Yang kedua, pada saat mulai menjangkakan, perhatikan dengan cermat bahwa awal jangka yang digunakan betul-betul berada pada titik awal yang akan kita ukur. Kemudian disesuaikan nanti satu persatu kita ukur sampai dengan titik yang terakhir. Jadi diberi tanda pada saat pengukuran dengan jarak. Kemudian jika ada sisa pada saat pengukuran nanti, misalkan para taruna mengambil 5 mil, kemudian ternyata sisa pengukurannya kurang dari 5 mil. Nah, kurangnya dari 5 mil itu para taruna harus mengukur dengan jangka, kemudian dibaca atau dihitung pada skala lintang. Setelah diukur sisanya kemudian dibaca di skala lintang. Baik, untuk memperjelas, ini ada sebuah ilustrasi bahwa tadi disampaikan pada saat pengambilan silakan para taruna mengambil, diperkenankan sesuai dengan kebutuhan, boleh 5 mil, boleh 10 mil, dari sini sampai sekian, boleh dari sini sampai sekian, boleh 15, 20 boleh, sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau kebutuhan saat itu. Dan pada saat pengambilan jarak tadi disampaikan harus berada di antara lintang menengah, tengah-tengah antara lintang B dan lintang A, tengah-tengahnya diambil. Jangan mengambil di
bagian B atau di bagian A, tapi ambillah di tengah-tengah antara lintang B dan lintang A. Kalau sudah diukurkan pertama kali di titik awal dan pastikan berada persis di titik yang tepat. Kemudian jangkakan, karena pengambilan jaraknya ini 5 mil, dijangkakan 5 mil, diberi tanda. Kemudian pindahkan lagi searah pergerakan kapal, 5 mil lagi, 5 mil, 5 mil. Nah, ini ada sisa. Jadi yang disebut sisa itu tadi ini kurang dari 5 mil, karena pengambilan jaraknya 5 mil. Nah, setelah diukur sisanya itu, kemudian dibaca di skala lintang. Nah, sisanya itu ternyata ini 2,7 menit. Duanya dari mana dihitung nih? 1, 2. 0,7,7 di sini karena peta skala kecil, maka yang nampak hanya satuan milnya, satuan menitnya. Detiknya tidak nampak, sehingga 2,7 itu dikira-kira karena titik ini lebih dari titik yang kedua, tapi kurang dari titik yang ketiga, sehingga dianggap ini boleh dianggap 7, boleh dianggap 5, dianggap 6, boleh ya, karena detiknya tidak nampak. Jadi dikira-kira sendiri, kalau lebih dari setengah berarti bisa 2,6, bisa 2,7 dan lain sebagainya. Sisanya 2,7. Kemudian pada saat pengambilan jarak tadi ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 ya, karena jaraknya 5 mil. Dikalikan 4 berarti 20. 20 ditambah 2,7 menit, sehingga 22,7 mil jarak dari titik pertama ke titik yang terakhir. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita mengukur jarak di sebuah peta laut. Nah, sebagai ilustrasi yang kedua seperti ini, kita akan mengukur titik A ke titik B. Ini juga skala kecil sehingga detiknya tidak nampak. Kemudian langkah yang pertama, ambillah tengah-tengah ya, ambillah lintang menengahnya. Jadi perhatikan mengukur jarak awal, ambil di lintang menengah, tengah-tengah antara B dan A. Nah, ini saya contohkan, ini 10 mil, ini 5 ditambah 5 berarti 10 mil. Kemudian kita jangkakan dari titik awal, ini kita jangkakan sejauh 10 mil, terus searah pergerakan kapal 10 mil, 10 mil lagi. Nah, ini ada sisanya, ada sisa, ini 10 mil kurang, sehingga perlu diukur sisanya. Nah, setelah diukur kemudian dibaca di skala lintang, sisanya berapa. Nah, kita hitung, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 menit. Sisanya adalah 7 mil atau 7 menit. Sehingga 10 kali 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah 7. Sehingga jarak dari A ke B totalnya adalah jarak keseluruhan 47 mil atau 47 nautical mil. Jadi demikian gambarannya kalau kita mengukur jarak di sebuah peta laut, baik skala peta besar maupun skala peta kecil pada prinsipnya sama. Kemudian kalau kita menghitung jarak dengan menggunakan rumus, dengan demikian kita bisa menghitung selain jarak, bisa menghitung kecepatan, juga bisa menghitung waktu yang ditempuh oleh kapal. Rumusnya sangat mudah. Yang pertama, kita mencari
jauh yang ditempuh oleh kapal atau jarak yang ditempuh oleh kapal, baik yang sudah maupun yang akan ditempuh oleh kapal. Rumusnya itu D sama dengan W kali K dibagi 60, di mana D itu adalah jauh yang kita cari, kemudian W-nya itu waktu dalam menit, artinya adalah waktu yang ditempuh oleh kapal, kemudian K-nya itu adalah kecepatan kapal dalam mil per jam, atau kalau nanti ada sebutan kecepatan kapal 1 knot, berarti kecepatan kapal tersebut 1 knot artinya adalah kapal mampu menempuh jarak dalam 1 jamnya hanya sejauh 1 mil. Jadi knot itu sama dengan mil per jam. Kemudian yang kedua, rumus untuk mencari waktu. Rumus untuk mencari waktu D kali 60 dibagi K. D-nya itu jauh yang ditempuh oleh kapal, dikalikan 60 itu menit, dibagi kecepatan kapal. Kemudian yang terakhir, kita menghitung kecepatan kapal. Untuk menghitung kecepatan kapal, rumusnya adalah D kali 60 dibagi waktu yang ditempuh oleh kapal. Nah, sebagai contoh, kapal berlayar dengan kecepatan 12,8 knot, berarti sama dengan 12,8 mil per jam. Kemudian kapal telah berlayar selama 49 menit. Ditanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh kapal atau berapa jauh kapal pada saat berlayar. Ya, dengan menggunakan rumus W kali K. W-nya itu adalah waktu 49 kali kecepatan kapal 12,8 menit dibagi 60 sama dengan 627,2 menit dibagi 60, hasilnya kurang lebih adalah 10,5 mil. Atau para taruna juga bisa dengan cara yang kedua, 49 dibagi 60, ini kan menit, kita jadikan menjadi jam. Jadi dibagi 60 sama dengan 0,8 kali kecepatan kapal 12,8, hasilnya kurang lebih 10,4 mil. Ini cara kita menghitung jarak atau jauh yang ditempuh oleh kapal. Kemudian contoh yang kedua, kita mencari waktu. Rumusnya D kali 60 per K. Dalam soal, jarak yang harus ditempuh kapal adalah 3,7 mil. Jadi kapal nanti akan menempuh jarak 3,7 mil. Kecepatan rata-rata kapal adalah 9 knot atau 9 mil per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 3,7 mil? Jawabannya adalah 3,7 kali 60. Jadi D-nya itu adalah 3,7 dikalikan 60 menit dibagi 9, hasilnya 222 menit dibagi 9, sehingga waktu yang diperlukan dengan kecepatan kapal 9 knot menempuh jarak nantinya 3,7 mil, maka waktu yang dibutuhkan kurang lebih adalah 25 menit. Jadi itu dua contoh saya kira sudah cukup untuk para taruna nanti belajar, sehingga dalam perhitungan-perhitungan yang sudah saya sampaikan tentunya tidak mengalami kesulitan karena rumusnya juga rumus yang cukup mudah. Ya, sehingga kesimpulannya, di dalam menghitung jarak di sebuah peta, gunakanlah skala lintang, bukan skala bujur. Kemudian carilah di antara lintang menengahnya, di antara kedua lintang tersebut dengan menggunakan jangka. Yang ketiga, jika dengan perhitungan gunakanlah rumus yang ada yang tadi sudah kita
bahas bersama. Jadi gunakanlah rumus yang ada. Nah, sebagai penutup seperti biasa, ada tugas untuk para taruna, silakan dikerjakan. Yang pertama, buatlah 2 buah titik koordinat, kemudian hitung jarak yang akan ditempuh oleh kapal. Ini cara menghitung jarak di peta laut. Kemudian dengan cara perhitungan, hitunglah jauh yang ditempuh oleh kapal jika waktu tempuh kapal adalah 1 jam 50 menit dengan kecepatan rata-rata 10 knot. Jadi disuruh menghitung jauh yang ditempuh oleh kapal. Kemudian yang ketiga, hitunglah waktu tempuh kapal jika diketahui kecepatan kapal 9 knot dan jarak tempuhnya sejauh 62 mil. Jadi yang ketiga ini disuruh menghitung waktu tempuh. Kemudian yang terakhir adalah menghitung kecepatan kapal. Jika kapal menempuh jarak sejauh 78 mil dalam waktu tempuh sebesar 11 jam selama 11 jam 44 menit. Hitunglah kecepatan rata-rata kapal tersebut. Jadi ini tugas mohon untuk dikerjakan biar anak-anak nanti bisa sedikit berlatih. Dengan semakin banyak mengerjakan tugas tentunya justru akan mempercepat anak-anak untuk memahami dan sekaligus mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada segala kekurangan, dan pesan saya tetap semangat belajar. Salam sejahtera buat kita semua, sukses untuk para taruna. Terima kasih.